Hari ini ya adik-adik kita berjumpa lagi di materi TKA ya, forum grup diskusi untuk materi Saintek Kimia ya. Mungkin kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya tentang kimia ya, mulai dari bab 1 sampai materi kelas 11 ya. Nah, hari ini saya juga akan melanjutkan uh, materi yang sempat tertunda ya, belum terbahaskan ya, agak diperhatikan ya di sini. Nanti materinya itu lumayan cukup hot. Kenapa saya bisa sebut hot? Karena materi ini biasanya sering dihindari sama anak-anak ketika mengerjakan soal UTBK ya. Mungkin karena keterbatasan waktu atau konsepnya terlalu banyak atau misalkan pas blank gitu, lupa gitu mau ngerjain ini, Kak, skip aja dulu seperti itu. Nah, untuk tips trik mengerjakan soal kimia sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin bisa lihat lagi ya di YouTube ya, yang sudah diupload oleh, Magenta Media gitu ya. Nah, pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang 3 konsep besar ya. Ini merupakan konsep yang, kalau misal sekarang nih kita kan nggak tahu, poin tertingginya ada di mana, seperti itu. Atau tipe kesulitan soal kan sekarang dibagi menjadi 3, ada yang mudah, ada yang susah, ada yang, sedang, seperti itu. Nah, kalau dari saya ya, saya analisis, ada 3 konsep yang, ini merupakan poin tertinggi dan kalian itu bisa meraih skor tertinggi ya, dengan pemantapan 3 konsep ini ya, dengan catatan kalian harus tenang mengerjakannya, terus, apa itu, ada cukup waktu untuk mengerjakan soal ini gitu, terus kalian nggak buru-buru. Kenapa? Karena ini faktor pengecohnya banyak gitu ya. 3 materi 3 materi yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama itu konsep asam basa ya, menjadi materi tersulit di UTBK, gitu. Saya ini sudah beberapa kali ya review materi di UTBK-UTBK sebelumnya, untuk asam basa di konsep di UTBK ini konsepnya luas sekali. Kalian pernah ketemu materi ini itu di kelas 11 SMA. Dalam 1 semester aja guru bisa menjelaskan konsep asam basa itu dalam beberapa kali pertemuan atau sampai beberapa bulan ya, gitu. Ada asam basa sendiri, konsepnya teorinya, terus cara perhitungan asam sendiri, basa sendiri, terus pencampurannya, bufor, hidrolisis, dan apa tuh hasil kali kelarutan seperti itu. Nah, konsep yang kedua ya, yang menjadi materi tersulit di UTBK yaitu reaksi senyawa organik ya. Reaksi senyawa organik juga sama ya. Ini kalian dapatkan di kelas 3 semester 2 ya. Mungkin beberapa guru di sekolahan kalian itu, lebih menekankan ke tata nama seperti itu. Padahal di UTBK sendiri kebanyakan itu soalnya yang keluar itu tentang reaksi-reaksi senyawa organik. Reaksi-reaksi senyawa organik kan banyak sekali. Nah, nanti ada beberapa tips dari saya, reaksi-reaksi familiar yang sering keluar di UTBK gitu ya. Terus yang ketiga adalah elektrokimia yang terdiri materinya yaitu volta dan elektrolisis ya. Kenapa ini menjadi materi tersulit? Terkadang ya, eee, di soal dan di jawaban itu kita harus menganalisis jawaban satu per satu. Jadi mengeliminasi jawaban satu per satu, eee, apa yang diinginkan di soal seperti itu. Terkadang kan kalau misalkan kita ngerjain kimia kan biasanya berhubungan angka dan angka. Terkadang tidak semuanya harus, kita menentukan apa sih jawaban A, B, C-nya, nilainya berapa sih? Terkadang tidak, konsepnya misalkan
apa pengertian anoda katoda seperti itu, terus kutub-kutubnya volta dan elektrolisis itu bagaimana seperti itu. Ya, jadi lebih ke konseptual juga ada, perhitungan juga ada seperti itu. Nah, saya akan membahas tentang materi pertama yaitu tentang konsep asam basa. Perlu kita ketahui ya, konsep asam basa itu sangat luas sekali ya. Di soal di UTBK itu pertanyaannya ada beberapa konsep gitu dan bisa bisa jadi satu soal itu, maksudnya satu topik itu bisa kita kerjakan 2 soal seperti itu, ya. Terkadang pertanyaannya tuh tidak selalu tentang, konsep misalkan hidrolisis atau buffer. Terkadang tuh pertanyaan yang lebih sederhana misalkan contohnya misalkan menghitung pH awal ya, pH awal sebelum pencampuran asam basa. Nah, rumusnya untuk konsep asam basa itu kan banyak sekali rumus-rumus yang harus kita hafal. Tapi yang harus kita pegang yaitu ingat bahwa asam itu untuk, materi asam basa ya, menggunakan teorinya, eee teorinya Arrhenius ya, bahwa asam itu dia melepaskan H+, basa itu, menghasilkan ion OH-. Perbedaan antara asam dan basa terletak pada bagaimana cara mencari rumus dari konsentrasi H+-nya, seperti itu, atau OH-nya seperti itu ya. Terus terkadang di soal juga pertanyaannya tentang buffer. Yang harus kita tekankan di sini bahwa kalau konsepnya buffer ya, lemah itu harus lebih besar daripada mol yang kuat, seperti itu. Ya, karena peristiwa titrasi ya, titrasi itu pengertian dari titrasi itu adalah pencampuran asam dan basa ya, yang menyebabkan pH itu berubah. Nah, kesalahan konsep yang dipahami siswa ya, kebanyakan itu proses titrasi itu pasti mencapai titik ekuivalen, tidak selalu ya. Karena di soal itu terkadang prosesnya itu tidak sampai mencapai titik ekuivalen seperti itu. Titrasi itu ya, ketika kita mencampurkan asam dan basa setetes saja ya, misalkan, titratnya asam gitu, kita mencampurkan basa setetes saja, itu sudah merupakan peristiwa titrasi, seperti itu ya. Dan buffer di sini saya tekankan ya, konsepnya yang harus ditekankan bahwa molnya yang lemah itu harus lebih besar daripada mol yang kuat. Terus, konsep yang ketiga yaitu hidrolisis. Nah, yang saya tekankan di sini hidrolisis hidrolisis ketika, terdapat keseimbangan mol H+ dan mol OH- ya, di sini sama. Caranya mencari mol H+ sama mol OH- gimana, Kak? Jadi kita mengkalikan antara molaritas asam kali volume kali valensinya, gitu. Nah, yang saya tekankan di sini peristiwa hidrolisis terjadi jika campurannya itu minimal ada lemah, ya. Ada yang, mmm, ada yang, apa tuh, beberapa kali saya tuh menemukan miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu, bahwa campuran dari asam kuat dan basa kuat itu mengalami peristiwa hidrolisis, tidak, ya. Hidrolisis saya tekankan lagi bahwa minimal harus ada campuran lemah, terserah mau asam lemah, mau basa lemah, seperti minimal ada yang lemah dan molnya itu sama, ya, mol H+-nya dan mol OH-nya, gitu. Oke, konsep yang keempat yaitu pH sisa kuat. pH sisa kuat ini, campurannya bebas, mau dari lemah dan kuat atau kuat dan kuat. Nah, yang bersisa ya, itu adalah mol yang kuat. Jadi kalau misalkan, eee, ketemu nih, molnya HCl gitu, molnya HCl, sisanya HCl. Nah, kita harus pahami bahwa HCl itu merupakan asam kuat, maka kita mencari konsentrasi HCl dan setelah itu kita mencari pH HCl seperti itu. Jadi konsep 1 dan konsep 4 itu saling berkaitan ya, seperti itu. Dan yang terakhir tidak terhidrolisis, maksudnya ini adalah pH-nya
molnya asam kuat dan basa kuat itu sama, yaitu kita langsung nggak usah menghitung, langsung ya pH-nya itu sama dengan 7. Oke, dari 5 konsep ini maka saya ambil contoh soal ya yang biasanya agak susah nih di UTBK seperti itu dan perlu analisisnya lebih tajam gitu. Nah, contohnya misalkan ini ya soalnya, sebanyak 50 mili larutan asam format HCOOH dititrasi oleh larutan KOH 0,02 molar yang sebelumnya melalui proses pengenceran dari konsentrasi awal 1 M. Titik ekivalen terjadi saat volume KOH yang digunakan sebanyak 50 mili dan diketahui nilai Ka-nya dari asam format yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 4. Pertanyaannya, nah ini biasanya kita tuh baca soal tuh udah lelah sendiri. Aduh ini apa ini gitu ya. Seperti itu tiba-tiba di pertanyaannya cuma singkat saja, berapa pH larutan asam format sebelum dititrasi? Gitu. Pertanyaannya sederhana, berapa pH larutan asam format sebelum dititrasi? Sebelum dititrasi artinya di asam formatnya belum bercampur dengan KOH, begitu. Nah, kita analisis saja dari soal ini ya. Jadi, kita analisis. Oh, ini langsung jawabannya B. Kita analisis. pH sebelum titrasi. pH sebelum titrasi artinya pH asam sendiri, basa sendiri seperti itu. Karena yang ditanyakan di soal adalah asam format dan kata kuncinya di soal itu diketahui nilai Ka-nya ya. Nilai Ka-nya di sini ada nilai Ka-nya gitu. Nah, ini menandakan bahwa asam format itu adalah asam lemah ya. Lemah itu memiliki konstanta asam atau konstanta basa. Kalau asam Ka berarti dia asam lemah. Kalau Kb berarti dia basa lemah seperti itu. Nah, kita analisis di soal ini asam formatnya ya diketahui ada 50 mili gitu. Nah, di soal juga konsentrasi dari asam format belum diketahui. Nah, gimana nyarinya ini? Konsentrasinya nggak ada. Kan kalau kita tahu bahwa rumusnya asam lemah itu, ya asam lemah ya itu H+, konsentrasi H+ sama dengan akar kali Ka kali molaritas asam. Nah, molaritas asamnya sendiri di soal itu belum diketahui, karena di soal hanya yang diketahui adalah konsentrasi dari KOH. Nah, maka kita harus mencari konsentrasi dari asam format itu berdasarkan data yang sudah dituliskan di soal. Ya, kata kunci yang kedua, mencapai titik ekivalen. Ini yang sering harus kita pahami ya, dan ini sering keluar di UTBK. Kata kunci ini harus pegang, mencapai titik ekivalen. Ketika zat itu mencapai titik ekivalen, artinya terdapat keseimbangan mol H+ dan mol OH-. Gitu. Nah, rumusnya dari ini kita turunkan ya, mol H+ itu adalah molaritas asam kali volume asam kali valensi asam. Ingat, valensi itu adalah jumlah H+ atau OH- yang dimiliki dari suatu senyawa tersebut. Lalu lanjut ya, untuk mol OH- ya istilahnya pakai B ya, B itu sebagai pembeda, B itu basa maksudnya ya. Jadi konsentrasi basa kali volume basa kali valensinya. Oke. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal ya. Molaritas asamnya untuk asam format tidak diketahui. Volumenya ketika mencapai titik ekivalen diketahui sebanyak 50. Oke, valensinya 1. Kak, valensinya 1 dari mana? Ingat ya, HCOOH asam format itu kalau diionkan itu menjadi HCOO- plus H+. Berarti jumlah H+-nya ada 1 gitu ya. Terus kita kalikan molaritas basanya ya, yaitu 0,02 molar. Nah, loh Kak, kenapa kok nggak pakai 1 molar? Ingat ya, yang dititrasi, yang digunakan untuk titrasi itu 0,02 molar. Bukan 1 molar gitu. Kali volumenya, di sini sudah diketahui bahwa volume saat titrasi, saat mencapai titik ekivalen dibutuhkan 50 mili KOH, kali valensinya 1, 1 itu dapat dari mana? Dapat dari KOH kalau kita ionkan menjadi K+ dan OH-. Berarti jumlahnya OH di sini jumlahnya ada 1. Maka
Kita tulis 1 di sini dan kita dapatkan molaritas asam ya, kita dapatkan sebesar 0,02 molar. Setelah kita dapatkan molaritas asamnya, maka rumus ini yang di atas tadi ya bisa kita masukkan nilainya. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 kali 0,02 kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 6 keluar akar kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka pH awal sebelum dititrasi sebesar 3 min log 2. Begini ya. Jadi caranya seperti ini, maka jawabannya adalah B. Oke. Tipe soal selanjutnya. Kak, mau nanya dong. Oh, iya. Tadi Kak, valensi itu yang jumlah H plus. Iya, untuk asam H+. Ya, kenapa? Mencari valensi asamnya gimana Kak? Oh iya, untuk mencari valensi asamnya dari HCOH, maka kita ionkan. Berarti saya coret-coret di sini ya, HCOOH, kalau diionkan, ya, ini reaksi ionisasi. Ini merupakan asam organik, ya, maka kita ionkan menjadi HCOO- ya, ditambah H+. Nah, jumlahnya H+ di sini, ya, jumlahnya ada 1. Maka kita kalikan valensinya 1, seperti itu. Paham? Paham Kak. Terus kalau misalkan valensinya yang basah? Yang basah dari KOH-nya ini juga diionkan, ya, KOH. Itu kalau reaksi ionisasinya yaitu K+ ditambah OH-. Gitu. Kak, cara Maka menentukan jumlah OH-nya di sini ada 1. Kak, untuk ini Kak, kalau mengionkan itu menentukan dia positif atau negatif gimana sih Kak? Maaf, saya belum ngerti. Oh iya, untuk menentukan positif dan negatifnya, ini pelajaran di kelas 10 ya dulu tuh, maka reviewnya itu di kelas 10. Jadi di kelas 10 ada namanya tabel anion kation, ya, di situ lengkap sekali. Atau misalkan kita lihat dari golongan di tabel SPU bahwa golongan 1A ya, halina KRBCS itu kan golongan 1 cenderung melepaskan 1, maka cenderung bermuatan positif 1, golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3. Nah, terkadang ada beberapa golongan yang dia tidak konsisten plus minnya. Misalkan seperti transisi seperti itu ya, golongan di transisi di blok B, kalau kamu perhatikan di SPU itu yang agak turun ke bawah di tengah itu ya panjang seperti itu. Kalau misalkan disuruh mengionkan gimana? Contohnya misalkan saya punya senyawa FeOH2, FeOH 3 kali gitu ya. Nah, caranya mengionkan gimana? Muatannya Fe itu ada di seberang sini. Saling silang. Jadi ini ionnya ini Fe 3+ ya. Sedangkan OH karena di sini muatannya di sini jumlahnya Fe ada 1. Jadi muatannya saling silang. Ada 1 berarti ini adalah OH-. Terus di sini jumlahnya ada 3, maka kita kalikan 3. Gitu. Atau misalkan nggak diionkan juga bisa lihat OH. OH itu kan satu paket. Jumlahnya ada 3, berarti valensinya 3 seperti itu. Nah, untuk asam format ini ya, hati-hati untuk asam format, mungkin kita agak terkecoh ya, belakangnya OH. Kak, OH, bukannya dia basah, Kak, gitu. Nah, kembali lagi ya, gugus fungsi di materi kelas 12 tentang senyawa organik ya, bahwa untuk mengionisasi dari gugus asam karboksilat itu dia COOH. H plus dan min gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengionkannya. Jadi kalau untuk penekanannya, kalau misalkan pas waktu ketemu soal seperti ini, dilihat aja jumlahnya langsung aja nggak apa-apa. Ini langsung, oh hanya 1. Oh, OH, oh 1 paket jumlahnya ada 1. Seperti itu. Oke, Kak. Atau misalkan ada BaOH, misalkan, sorry ya, misalkan tak tulis di bawah.
kelihatan. Misalkan ada senyawa BaOH gitu. 2 kali. Oh, jumlah OH itu satu paket. Oh, jumlahnya ada 2, berarti dia bervalensi 2. Gitu. Tanpa harus kamu ionkan, yang penting kamu ingat OH itu satu paket. Gitu. Ya. Paham? Oke deh Kak, makasih Kak. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya lanjut untuk tipe soal asam basa ya. Sebentar. Oh, sebentar. Oh, karena tadi saya coret-coretnya di sini sebentar ya. Apakah sudah tampak? PPT-nya? Sudah, Mbak. Oh, sudah, oke. Saya lanjut lagi. Karena tadi coret-coretnya langsung di sini. Ya. Oke. Tipe soal yang kedua, yaitu tentang asam basa sebanyak 25 mili larutan anilin ya, C6H5NH2 0,4 molar. Nah, di sini diketahui Kp bahwa Kpp itu berarti basa. Berarti anilin merupakan basa lemah dengan nilainya yaitu 10 pangkat min 10 Kp-nya, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dititrasi dengan larutan asam kuat yaitu HCl sebesar 0,25 molar dengan reaksi sebagai berikut ya. Lalu di sini pertanyaannya, pada saat mencapai titik ekivalen ke dalam Erlenmeyer ditambahkan air hingga volume larutan 100 mili, pH larutan tersebut adalah, nah ya, jadi kata kunci yang kita pegang di sini adalah mencapai titik ekivalen. Mencapai titik ekivalen ya, gitu. Mencari pH-nya gimana saat mencapai titik ekivalen? Nah, ingat ya bahwa ketika bentar. Maaf sebentar. Jadi kata kuncinya ketika dia mencapai titik ekivalen terjadi keseimbangan mol H+ dan mol OH- ya. Sama rumus seperti yang tadi ya, kita kalikan MaVa valensi kali sama dengan MbVb valensi ya. Untuk asamnya yaitu HCl ya, konsentrasinya sudah diketahui, cuman volumenya belum diketahui ya. Loh, Kak, kenapa kok kita harus memakai rumus seperti ini? Kenapa kok nggak langsung kita mencari konsentrasi garam? Karena ingat konsentrasi garam itu rumusnya itu molaritas kali volume asam kali valensi, boleh ambil salah satunya dibagi dengan volume total. Ya. Karena volume total itu volume antara ya volume total maksudnya di sini adalah volume campuran dari dua zat antara anilin dan HCl ditambah lagi dengan air seperti itu. Nah, volumenya HCl masih belum diketahui. Kita mencari volume HCl bisa dicari dengan rumus ini ya. Kata kuncinya tadi mencapai titik ekivalen. Nah, dari sini ya angkanya dimasukkan, ketemu volume asamnya, volume HCl-nya sebesar 40 mili. Nah, lanjut setelah itu ya, anilin ya, anilin merupakan basa lemah ya, sudah tahu dari Kp-nya, HCl itu adalah asam kuat, maka kita reaksikan anilin ditambah HCl menjadi garam asam plus H2O. Kak, kok tahu garamnya bersifat asam itu dari mana? Ingat konsepnya hidrolisis ya, hidrolisis itu pembawa sifat garamnya itu berdasarkan dari kekuatan dari
yang kuat, yang terkuatnya. Misalkan campurannya basa lemah ditambah asam kuat, maka akan membentuk garam bersifat asam. Misalkan campurannya basa kuat ditambah asam lemah, ya, maka akan membentuk garam bersifat basa. Seperti itu. Nah, konsep garam asam, ya, garam asam itu berarti memunculkan sifat H+, ya, H+ seperti itu. Nah, kita cari konsentrasi garamnya, ini rumus cepat aja ya, itu milimol atau mol salah satu bisa H+, bisa OH-, saya ambil H+ saja ya, dibagi dengan volume total. Itu untuk mencari konsentrasi garamnya. Maka kita masukkan ya mol H+-nya sebesar 0,25 kali 40 kali 1 per volume totalnya yaitu 100 ya. 100 itu karena volume air. Ingat konsentrasi itu akan berubah ketika volume zat itu akan ditambahkan atau diencerkan seperti itu. Cuman molnya tidak akan berubah seperti itu. Ya, kita tambahkan 100 ya. 40 ini adalah volumenya asam ya. 25 ini adalah volumenya dari anilin. Nah, kita dapatkan nilai sebesar 10/1625 ya. Maka kita dapatkan nilai sebesar 0,06 gitu ya. 0,06, maka karena ini terbentuk garam asam, karena tadi kata kuncinya mencapai titik ekivalen, maka rumusnya ini adalah rumus hidrolisis, konsepnya hidrolisis ya. Konsepnya hidrolisis yaitu akar Kw kali garam kali valensi per Kb. Nah, kita tahu bahwa Kw nilainya itu ya 10 kali 4 min 14 itu adalah suatu tetapan ya, diketahui itu per 10 pangkat min 10 dari nilai Kb-nya kali 6 kali 10 pangkat min 2 kali 1. Dan kita dapatkan H+-nya kita dapatkan dari ini kita kalikan ya, 10 pangkat min 4, min 14, min 2, kita dapatkan min 16, 10 min 10 naik menjadi 10 pangkat 10, sisanya 10 pangkat min 6, keluar akar 10 pangkat min 3, akar 6, tetap akar 6. Ya. Terus pH-nya, ingat pH itu rumusnya min log H+, kita dapatkan 3 min log akar 6, pendekatannya 2,6. Kalau misalkan di soal seperti ini, loh Kak, kan nggak ada, kan saya nggak bisa ngitung log akar 6, pakai pendekatan saja. Bahwa nilainya tuh di bawahnya 3, seperti itu, tapi tidak sampai 2. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Belum kok. Oh, belum. Ya, jelas ya. Jadi pegang kata kunci di soal seperti ini. Memang mengerjakan soal seperti ini kita butuh waktu, butuh pikiran yang fresh, jernih, terus butuh waktu. Ya, waktu yang lebih banyak dibandingkan mengerjakan soal yang lainnya seperti itu. Kalau misalkan mentok nih, Kak, gimana ini? Aku harus ngerjain apa enggak seperti itu. Kalau untuk konsep asam basa seperti ini, kalau misalkan tipe soal tersusah ya sudah. Kalau misalkan waktunya enggak nutut ya kita bisa main tebak aja ya, tebak-tebak beruntung gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu yang panjang ya, kalian kerjakan. Karena poin tertinggi itu ada di sini. Saya beberapa kali itu menemukan anak-anak tuh ketika ngerjakan tryout pasti soal asam basa itu faktor salahnya itu ya misalnya dari 100 anak itu yang benar itu paling cuma 5, 10, 1 gitu. Gitu ya. Kak, buat soal yang ini reaksinya perlu diperhatikan nggak Kak? Yang reaksi yang terjadi? Untuk reaksi yang terjadi ya ini sebenarnya ada 2 cara untuk mengerjakan ini. Kalau misalkan kalian mengerjakan terbiasa pakai mula-mula reaksi sisa itu bisa kalian mengerjakan ini dengan catatan jangan lupa untuk mencari konsentrasi garam itu adalah molnya garam ini yang sudah kalian cari ya dibagi dengan volume totalnya. Itu boleh kalian masukkan MRS. Bisa pakai cara cepat seperti ini, kalau rumus garamnya itu langsung molnya H+ atau molnya OH-, terserah, boleh salah satu karena ini kan sama, dibagi dengan volume total. Gitu. Boleh pakai 2 cara.
yang nyaman yang mana, seperti itu. Kalau misalkan sudah pro biasanya, atau misalkan lebih cepat pakai ini. Konsentrasi garam itu MV-val-nya salah satu loh ya, bukan dua-duanya loh ya, salah satu dibagi dengan volume total. Yang penting mencapai titik ekivalen. Kalau tidak mencapai titik ekivalen, nggak boleh pakai rumus ini gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya lanjut ya. Untuk konsep yang kedua yaitu senyawa organik ya. Senyawa organik yang sering keluar di UTBK itu terkadang yang keluar itu tipe atom C, jenis atom C, primer, sekunder, tersier. Ini yang menentukan ya reaksi kimianya mau dikemanain. Kalau kalian belajar di kelas 12 awal ya untuk senyawa alkohol, bahwa ternyata senyawa alkohol itu bisa dioksidasi ya menjadi zat lain dengan tipe alkohol primer sekunder itu ternyata menghasilkan zatnya itu pasti berbeda. Nah, saya tahu alkohol primer sekunder itu dari mana? Dari tipe atom C-nya. Dia jenisnya itu C primer kah, C sekunder kah, atau C tersier. Nanti saya akan bahas ya caranya untuk mencari C-nya itu bagaimana, C primer sekunder gitu ya. Terus yang kedua yang sering muncul di UTBK itu adalah reaksi alkohol. Ini yang familiar ya, yang saya amati dari soal-soal UTBK 10 tahun terakhir ya. Reaksinya alkohol, tadi jenis alkohol primer, sekunder. Terus aldehid, ya reaksinya keton. Terus reaksi esterifikasi. Ini. Terus yang terakhir, yang hot banget, yang tahun lalu yang keluar ini adalah hibridisasi C, O, dan N, atau jumlah ikatan pi dan ikatan sigma, gitu. Ya, jadi senyawa organik ini kalau belajar itu memang kalau keluar di soal UTBK tuh yang keluar tuh cuma satu soal, random banget. Ya, karena makanya kalau misalkan belajar untuk senyawa organik ini banyak-banyak belajar untuk reaksi-reaksi ya kimia di senyawa organik. Tata nama gimana, Kak? Tata nama ya sekedarnya tahu saja bahwa pentana misalkan C-nya ada 5, butana misalkan C-nya 4, propa berarti C-nya 3. Sekedar tahu aja dari situ. Jadi enggak usah terlalu kalian itu memaksakan untuk hafal nama-nama kimianya atau isomernya seperti itu. Karena pertanyaan di UTBK itu kadang melenceng dari pelajaran di sekolah seperti itu ya. Oke. Contoh soalnya gimana? Misalkan seperti ini ya. Senyawa organik di bawah ini yang merupakan alkohol sekunder adalah, nah kita tahu alkohol sekunder itu dari mana? Dari gambarnya. Nah, Kak, ada cara lain nggak misalkan supaya tahu dia alkohol sekunder sekunder tanpa menggambar? Bisa, ya. Bisa. Caranya kalian itu cari. Saya jelaskan dulu tentang alkohol jenis tipe atom C ya tadi ya, primer, sekunder. Jadi yang kalian perhatikan, kata kuncinya di sini adalah C primer itu kita fokus di sini, tetangganya C di sebelahnya itu ada 1. Kak, seandainya saja tetangganya ini sebelahnya ada O, ini apakah termasuk C primer? Iya, dia tetap C primer. Karena kita melihatnya dia tetanggaan dengan C, sesama C itu ada berapa gitu loh. Jadi C primer itu tetangganya sebelahnya C-nya itu ada 1 C. Gitu. Kalau sekunder yang kuning ini nggak jelas ya mungkin di layar kalian, itu kita lihat tetangganya dia itu ada 2. Tetangganya tuh yang mana? Yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kak, misalnya di atasnya ada O, apakah ini juga C sekunder? Iya. Loh, O-nya nggak dilihat. Kita lihatnya antar C dan C gitu. Kuncinya di situ. Antar C dan C gitu. Kalau C tersier berarti tetangganya ya. Itu ada 3 sesama C-nya. 1, 2, 3 gitu. Sedangkan kuartener itu ada 4. Kenapa saya harus belajar ini, Kak? Supaya kalian tahu jenis alkohol nanti juga dibedakan menjadi 3.
primer, sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier itu berdasarkan dari C-nya. C-nya jenisnya apa? Kalau misalkan C-nya primer, ada gugus fungsinya OH, berarti di sini C-nya itu alkohol, tipe alkohol primer. Kalau misalkan alkoholnya nempel di C sekunder, maka namanya alkohol sekunder. Gitu. Nah, kalau untuk soal ini bagaimana, Kak? Jadi, pembahasannya, ya, saya ambil 2 saja ya. Ini yang A sama B. Jawabannya B, isobutanol. Isobutanol, ya, butanol, buta itu C-nya 4. Kak, kalau gambarnya gini tuh gimana, Kak? Kan kalau di sekolah tuh biasanya belajarnya antar C dan C gitu. Nah, untuk gambar seperti ini, triknya untuk tahu mana karbonnya, itu kamu lihat ujungnya sini. Di sini tuh ada C, karbon, di sini ada C, ya. Terus di sini tuh ada C, di sini tuh ada C. Jadi C-nya itu 1, 2, 3, 4, ada 4. Bentuknya iso. Iso itu berarti ada salah satu dibuat cabang menjadi cabang metil. Nah, kalau kamu perhatikan OH di sini, ya, dia nempel C apa ini? Oh, ini C-nya tuh tetangganya sebelahnya tuh cuma 1. Berarti ini C-nya primer. Alkoholnya juga primer. Berarti A bukan. Gitu ya. Ini jelas di sini. Terus yang B, 2,4 dimetil 3-ol. Nah, 2 dimetil heksan. Heksan itu C-nya 4, C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induknya ada 6. Alkoholnya di nomor 3. Ada metil di nomor 2. Ini metilnya di nomor 2 dan di nomor 4. Alkoholnya ini ada di nomor 3. Kalau kamu perhatikan, C-nya di sini jenisnya apa? Oh, tetangganya sebelah kanan dan kiri. Ada 2, Kak. Oh, berarti C-nya sekunder. Kalau C-nya sekunder, maka alkoholnya juga sekunder. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan ngerjain cara cepat gimana, Kak? Jadi gini analisisnya. Kalau jawaban C, yang untuk eliminasi jawaban, kalau mau perhatikan, ini ada 2-ol. Berarti ada alkohol di nomor 2. Nah, ini ada alkil di nomor 2. Loh, berarti kan jumlah C-nya ada 3. Nanti di sini, ya. Berarti ini bukan. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini ada alkil di nomor 3, ada alkohol di nomor 3. Berarti kan tumpuk-tumpuk lagi di sini. Jadi ini juga bukan, karena C-nya adalah tersier. Seperti ini. Kalau ini alkoholnya di nomor 1, oh jelas. Kalau di nomor 1 pasti alkoholnya primer. Gitu. Ya. Nomor 1 pasti primer. Sedangkan nomor 3, 2, atau seterusnya itu belum tentu primer. Dan kamu harus lihat alkilnya di sini. Karena di sini ada alkil, berarti ini bukan. Ini juga alkilnya sama di nomor 3, berarti bukan. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, Heeh. cara buat menggambar isobutanol itu gimana sih, Kak? Caranya menggambar isobutanol. Iya, biar bisa langsung menggambarkan. Bisa langsung menggambarkan isobutanol. Berarti bentuknya iso. Kalau bentuknya iso, ya bentuknya iso, maka ada salah satu atom karbon itu dibuat satu cabang. Dan isobutanol itu alkoholnya adalah jenis alkohol primer. Gitu. Jadi kamu gambar C-nya itu 3 ya, 3 dulu. Alkoholnya OH-nya di primer ya. Bentuk iso berarti C-nya itu ada di salah satu dibikin cabang. Kak, kenapa kok cabangnya enggak di sini? Seperti itu. Kalau di sini cabangnya, maka dia akan namanya itu sekunder butanol. Itu. Ada yang lain? Sudah cukup jelas ya, berarti. Oke, saya lanjut. Oke.
Oke, soal yang berikutnya. Suatu senyawa organik dapat bereaksi dengan golongan asam karboksilat menghasilkan senyawa isopropil etanoat. Jika senyawa organik tersebut direaksikan dengan kalium permanganat dalam suasana asam, maka senyawa yang terbentuk mempunyai gugus fungsi yang mana gitu. Nah, ini Kak, ini tuh gimana sih reaksinya? Nah, ini ini kata kuncinya itu ada di sini. Ya, menghasilkan isopropil etanoat, alkil alkanoat atau nama lainnya adalah ester. Berarti reaksinya ini esterifikasi gitu. Nah, yang harus kalian pahami juga ya, reaksi esterifikasi itu reaksi yang terjadi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester dan air gitu. Nah, ini isopropil etanoat. Isopropil etanoat caranya gambar gimana sih Kak isopropil etanoatnya? Jadi isopropil ingat gugus fungsinya ester itu COO ya, COO ini. COO gitu. Yang dekat dengan O itu O yang di sini ya maksudnya. Yang dekat dengan O-nya itu adalah alkilnya ya, alkilnya. Yang rangkap dengan O-nya di sini itu alkanoatnya. Ya. Jadi isopropil, profil itu C-nya 3 ya. Profil C-nya 3 bentuknya iso. Iso berarti alkoholnya di sini ya, bentuknya adalah alkohol jenis sekunder, iso dari isopropanol gitu. Ditambah etanoat berarti dari asam karboksilatnya ya. C-nya ada 3, 1, 2. Etanoat, C-nya ada 2. Etana berarti C-nya 2. Ini. C-nya 2. Nah, kalau misalkan gambar isopropil asetat dulu, itu boleh ya, kamu gambar isopropil asetatnya, yang bentuk isopropilnya ya, yang ini. Ini bentuk isopropilnya. Ini alkilnya. Asetat atau etanoatnya yang ini. Tadi kan saya bilang, yang etananya itu dekat dengan O. O rangkap ini. 1, 2. Ini bentuk isopropilnya. Nah, kalau kamu tahu di sini ya, ternyata kalau misalkan dikembalikan ke reaksinya menjadi asam karboksilat dan alkohol, cara mutusnya gimana, Kak? Cara mutusnya ingat ya, bahwa gugus fungsinya untuk asam karboksilat ketika menjadi reaksi ester ya, yang dilepaskan untuk asam karboksilat itu adalah OH-nya. OH-nya lepas. Sedangkan alkoholnya itu yang lepas adalah H, OH dan H di sini bergabung menjadi H2O. Begitu. Nah, di sini kan berarti kan dia putus satu kan, buntung kan, istilahnya buntung lah gitu. Di sini kan buntung, nah, ini dia bergabung. Ini dan sini dia bergabung. Gitu. Dia bergabung membentuk ester. Nah, jadi ternyata isopropil etanoat atau asetat ini tersusun dari isopropanol ya. Isopropanol itu yang ini maksudnya, yang ini ya gambarnya itu maksudnya nggak urut ya, maksudnya yang ini ya, itu C itu, terus OH-nya ini maksudnya ini OH-nya ini miliknya dari O-nya di sini miliknya alkohol ya, untuk O-nya di sini miliknya alkohol. Nah, yang di sini itu ya, yang di sini itu punyanya asam karboksilatnya gitu. Nah, ternyata alkoholnya jenisnya, ingat tadi ya, jenis alkoholnya, karena tetangganya C di seberang ini ada 2, maka ini jenis alkoholnya adalah sekunder. Nah, dioksidasi kalium permanganat. Terkadang itu kalau misalkan kita belajar, reaksi oksidasi itu reagennya apa sih gitu. Nah, reagen yang familiar ketika reaksi oksidasi untuk senyawa organik itu bisa kalium permanganat, bisa K2Cr2O7 ya. Kalium
dikromat seperti itu ya. Ini adalah zat agen oksidasi seperti itu ya. Zat agen oksidasi bahwa ternyata konsepnya ya alkohol sekunder ya jika dioksidasi dia akan membentuk keton. Sedangkan kalau alkoholnya jenisnya primer, kalau misalkan oh hanya ada di sini gitu ya, kalau dioksidasi dia akan menjadi aldehid. Reaksi yang familiar itu ini, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid ya, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Nah, tipe soal berikutnya biasanya tuh kita mengidentifikasinya bagaimana? Identifikasinya pakai Fehling dan pakai apa tuh cermin perak itu terbentuknya cermin perak ya, pakai Fehling dan AgNO3 seperti itu. Ya. Itu untuk membedakan apakah itu keton atau itu aldehid. Jadi banyak-banyak belajar untuk memahami reaksi ini, untuk reaksi alkohol primer dan sekunder seperti itu. Jadi karena di sini isopropil alkohol merupakan alkohol sekunder dioksidasi, dia akan membentuk aseton. Aseton itu memiliki gugus fungsi CO ya, di sini C. Yang ingat ya, ujung di sini C. Berarti jawabannya adalah C, CO. Gitu. Kalau misalkan nggak teliti, biasanya anak-anak akan jawabnya itu adalah do. Pengecohnya do. Dia lupa kalau isopropil itu alkoholnya jenisnya sekunder. Gitu. Ada yang ditanyakan? Jadi memang materinya ini lebih itu ya susah gitu. Kadang di skip gitu. Analisisnya luar biasa. Oke, jika tidak ada, maka saya lanjut ya. Untuk yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, saya bahas tentang elektrokimia ya sedikit saja. Untuk elektrokimia ya, elektrokimia biasanya yang keluar itu ada volta, ada reaksi redoks dan elektrolisis gitu. Oke. Soalnya satu saja ya. Misalkan di sini ada data. Ya. Ada data N0-nya diketahui. Pertanyaannya notasi sel yang memiliki nilai potensial sel yang paling besar ya. Untuk tahu potensial sel yang paling besar, langkahnya yang paling gampang itu kalian urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, yang terkecil ternyata urutannya adalah Fe, EZN, Fe, Co, lanjut Cu. Nah, karena pertanyaan di sini itu manakah pasangan yang memiliki nilai potensial sel terbesar? Kalau potensial terbesar berarti selisihnya yang paling jauh. Tanpa kalian hitung tuh pasti ketemu. Ya. Yang paling jauh itu adalah Zn dan Cu dengan catatan ingat ya konsepnya untuk deret volta makin ke kanan dia mudah mengalami reduksi ya. Gitu. Makin ke kiri dia mudah mengalami oksidasi. Ya, gitu. Untung jawaban di sini hanya ada satu jawaban, yaitu jawaban A. Kalau misalkan ada faktor pengecohnya ini reaksinya terbalik, kalian harus teliti. Makin ke kiri dia oksidasi, Biloxnya naik, makin ke kanan mudah mengalami reduksi atau Biloxnya turun. Gitu. Kak, kalau misalkan pertanyaannya diganti tentang potensial sel paling kecil gimana? Ya kamu cari selisih aja. Selisihnya ini, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini. Gitu, Cu dengan Cu. Cari selisihnya paling kecil mana? Kalau terbesar pasti yang paling jauh. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini, urutkan saja. Nggak usah kamu ngitung satu-satu, nanti kelamaan. Gitu. Oke, ada pertanyaan?
Kak, kalau misalkan nilai potensial itu dia oksidasi atau reduksi? Maksud Potensial nilainya. Kalau di data semua yang dicantumkan di soal itu biasanya potensialnya ini adalah reduksi. Gitu. Potensial reduksi. Jadi kemampuan suatu zat itu mengalami peristiwa reduksi atau penurunan Bilox atau penangkapan elektron gitu. Biasanya kan nanti nyari potensial sel ya, potensial atau S-sel ya. S-sel itu kan kalau dirumuskan E katoda dikurangi anoda atau reduksi dikurangi oksidasi. Kalau cara cepatnya itu bisa diketahui adalah sebenarnya potensial sel itu adalah selisih antara dua E0-nya ini, selisihnya. Kalau selisih pasti nilainya positif. Gitu. Kalau saya sukanya ya selisihnya berapa gitu aja. Biasanya kan ada rumus E katoda kurangi anoda atau E reduksi dikurangi E oksidasi. Kalau saya selisih itu pasti nilainya yang di sini pasti positif gitu. Misalkan ini nilainya tadi min 28, terus ini min 0,76, selisihnya berapa? Ya selisihnya ini berapa ya? Min 0,44 gitu, plus gitu. Selisihnya antara ini. Nggak usah dimasukkan rumus, sudah bisa diketahui. Selisih jaraknya antara ini dan ini, misalkan gitu. Kamu cari antara CO dan Zn. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah, Kak, makasih, Kak. Ya, sama-sama.